Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Tahir, jamaah salat maghrib Masjid Al-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu di dalam lindungan, rahmat, inayah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kehidupan yang barakah, rezeki yang hidup yang bermanfaat, rezeki yang barakah, dan anak keturunan yang saleh dan saleh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit pengenalan tentang Baitul Mal. Karena kalau membahas tentang Baitul Mal, tentu sangat masalah ini adalah, tentulah pembahasan ini sangat luas. Kemudian Allahu Akbar. Apa judulnya terlalu berat nih? Judulnya terlalu berat. Yang buka. Ya, karena pembahasan Baitul Mal ini sangat luas ya. Tapi kita bahas Baitul Mal pertama dari segi definisi, kemudian kita bahas pada sejarah Baitul Mal di masa Rasulullah SAW, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakrin, Umar, Utsman, kemudian Ali, ya, dan kemudian yang terkenal pengelolaan Baitul Mal yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa yang kita bisa capai daripada pengenalan Baitul Mal pada malam hari ini? Ya, yang pertama, Baitul Mal itu adalah, kalau dari segi bahasa itu diambil dari kata bait, yaitu rumah, mal itu harta, yaitu rumah tempat penyimpanan harta. Kalau mal itu diambil dari kata orang yang berjalan miring, cenderung pincang. Ya. Kenapa? Karena orang Arab dahulu kalau dia menyebutkan suatu benda, ini orang Arab yang dahulu itu kalau mau menyebutkan suatu benda, maka dia lihat nilai filosofisnya atau nilai yang dihasilkan dari orang yang mempunyai banyak harta, maka dia cenderung tidak konsisten. Dia akan mencela-mencela atau dia akan tidak seimbang. Maka disebutkanlah materi-materi itu sebagai malun, yang membuat orang tidak konsisten, yang membuat orang itu dalam bersikap menjadi tidak sama ritmenya. Itu makanya dikatakan mal. Jadi kalau bangsa Arab itu menyebutkan suatu bahasa, dia itu ada nilai filosofisnya. Kemudian Baitul Mal ini pada masa Rasulullah SAW sebagai rumah tempat penyimpanan harta, tapi secara istilah dia tidak mesti harus ada gudang, tetapi adalah suatu dewan yang khusus menangani masalah fiskal, yaitu pendapatan
dan pengeluaran suatu negara. Pada masa Rasulullah SAW, kantor Baitul Mal itu berada di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena masjid pada waktu itu sebagai pusat ya pengelolaan negara Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Jadi udah kebayang ya. Apakah boleh kita mengatakan bahwasanya kalau untuk masjid atau rumah ibadah kita sebut juga Baitul Mal? Bahkan dulu ya di Indonesia itu sebutan untuk perbendaharaan masjid itu disebutnya apa? Baitul Mal, masjid. Ya, sebagian bahkan ada yang membuat koperasi yang terkenal itu di seluruh Indonesia melalui masjid-masjid yang terorganisir, namanya Baitul Mal Indonesia. Itu pusatnya di mana pengelolaannya? Di masjid. Bentuknya apa? Tabungan yang dapat digunakan untuk sebagai pinjaman kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi sekarang saya nggak dengar lagi tuh Baitul Mal Indonesia. Kalau dulu banyak membantu itu, dan itu adalah pusat pengelolaan harta umat Islam yang diatur oleh masjid. Kemudian pada masa Rasulullah, Baitul Mal itu dari mana saja pendapatannya? Yang pertama dari ghanimah, harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, ya, kulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah disuruh menjawab, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Itu di awal-awal syariat, harta rampasan perang itu semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian ya pada masa Rasulullah SAW itu dirubah kepemilikannya menjadi 5 bagian. Jadi kalau 5 itu dibagi berapa? Seperlima. Ya. Jadi 1/4 untuk Allah. 1/5 berarti kalau 10 dibagi 5 ya 5. Jadi untuk Allah dan Rasulnya itu adalah masing-masing 20%. Untuk Allah 20% itu pure masuk ke Baitul Mal. Untuk Rasulullah 20% itu juga diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagian besar Rasulullah masukkan ke Baitul Mal, dan sebagian yang lainnya Rasulullah tidak bawa ke rumah. Ya, Rasulullah nggak bawa ke rumah. Rasulullah bagi-bagi kepada fakir miskin sebelum petugas Baitul Mal datang ke rumah mereka. Baik itu kuda, baik itu perisai, baik itu baju perang, baik itu pedang-pedang, itu dibagi rata. Ya, kemudian ya 3 bagian lagi dibagi kepada pasukan kavaleri, pasukan berkuda, kemudian kepada infanteri, pasukan pejalan kaki, ya, itu ada semua bagiannya. Ya. Walaupun pada perang Hunain Rasulullah itu memperbanyak bagian para orang Arab yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. Ya, itu pada pembagian khusus. Intinya bagian Allah dan Rasulnya itu masing-masing 20% dari harta rampasan perang. Kemudian dari mana masuk Baitul Mal lagi? Dari kharaj. Kharaj itu seperti pajak tanah. Kemudian dari jizyah. Jizyah itu seperti bayaran pajak dari orang non-muslim yang mereka berlindung di bawah negara Islam. Ya, dari orang yang dia tidak mau masuk Islam, tetapi dia berlindung di bawah kepemimpinan Islam, maka mereka bayar
jizyah, ya. Kemudian tadi udah ada ghanimah, udah ada kharaj, ya, pajak tanah, kemudian ada dari zakat, kharaj, kemudian dari jizyah. Kemudian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Baitul Mal itu mempunyai tempat khusus di dalam Masjid Nabawi. Disitulah dikumpulkan harta itu secara materi, kemudian dikelola oleh 3 dewan, ya, 3 dewan, dan itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan yang pertama adalah dewan yang mengurusi penerimaan. Jadi dia khusus mencatat penerimaan harta daripada Baitul Mal. Dewan yang kedua itu khusus dalam istilahnya pembagian, ya, retribusi, apa namanya kalau istilah perkantorannya itu, pengeluaran. Dan dewan yang ketiga ini adalah dewan yang mengatur, ya, fiskal itu dari mana tambahannya. Kemudian pindahlah ke zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekarang kita mau kerucutkan dulu. Kalau Baitul Mal di dalam sejarahnya itu semuanya terkait dengan negara, semuanya terkait dengan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang beriman, orang muslim, atau juga pengelolaan negara. Ya, tapi yang mau kita bahas ini bagaimana posisi Baitul Mal, ya, di dalam pengelolaan sebuah organisasi atau masjid. Ya. Contohnya begini. Apakah ada di dunia ini Baitul Mal yang dia itu bukan lagi dikelola oleh negara, atau maksudnya Kementerian Keuangan, Central of Bank? Ada. Contohnya apa? Al-Azhar, Jamiatul Azhar, Al-Azhar University. Itu adalah contoh baik dari pengelolaan, ya, uang masuk, kemudian uang keluar, kemudian sumber yang untuk menghidupkan organisasi itu, yaitu Jamiatul Azhar. Bapak Ibu tahu kan, Al-Azhar University itu per tahun bisa menerima, ya, puluhan ribu orang, dan itu diterima secara gratis, tanpa tuition fee, kemudian tanpa administrasi itu fee, zero, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Al-Azhar itu, dari mulai kita daftar sampai kita wisuda, 1 perak pun tidak diambil uang orang tua kita, 1 perak pun tidak diambil uang kita. Malah mereka memberikan beasiswa, scholarship kepada mahasiswa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan baiknya pengelolaan Baitul Mal di Al-Azhar University. Pertanyaannya, itu pendapatan Al-Azhar itu dari mana kalau dia tidak memungut biaya, ya, pendidikan dari mahasiswanya? Sementara Al-Azhar itu dia Baitul Malnya, perbendaharaannya itu khusus, tidak bergabung dengan perbendaharaan negara. Sama seperti zaman Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya, ini yang megang Baitul Mal, tahu Ibu, 9 orang, dan itu tidak boleh didikte oleh khalifah. Dia jalurnya independen. Bahkan dia boleh, yang 9 orang-orang akuntan ini yang dipercayai sebagai orang-orang yang amanah ini, mereka bisa mengkritik, ya, pembiayaan APBN yang dilakukan oleh pemimpinnya saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebenarnya itu sudah dibentuk di zaman Umar bin Khattab, ya. Cuman pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, supaya pengelolaan itu lebih cepat, ya, maka Khalifah Utsman, ya,
tidak memberlakukan itu, tetapi memberlakukan yang namanya keputusan dari sahabat senior saja. Ya, misalkan Khalifah Abu Bakar Siddiq Umar ibn Khattab, dia tidak ambil gaji, Pak. Tidak ambil gaji sama sekali. Tapi Khalifah Utsman ambil gaji. Tapi gajinya di mana dibuatkan? Langsung itu dimerdekai budak-budak. Langsung itu dibuatkan perumahan bagi orang-orang miskin. Jadi model kepemimpinan berbeda, tujuannya tetap sama. Sama-sama pengelolaan ini dikelola dengan baik. Kembali tadi ke Al-Azhar ini. Al-Azhar itu dari mana pemasukannya? Ya, maka di Al-Azhar, ya, pengelola keuangan Al-Azhar itu ada satu dewan khusus. Dia punya gedung yang besar, ya, dan dia itu terpisah daripada keputusan Grand Sheikh Al-Azhar. Jadi Grand Sheikh Al-Azhar, ya, Syekh Ahmad Tantawi, Syekh Ahmad Tayyib yang sekarang tidak bisa mendikte, ya, Grand Sheikh yang membawahi, yang memegang kunci perbendaharaan Al-Azhar itu. Bahkan pemerintah Mesir, Presiden Mesir pun nggak bisa masuk campur urusan apa yang ada di dalam gudang perbendaharaan Al-Azhar ini. Ini sudah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang saya mau katakan bahwa Al-Azhar ini dari mana dia mengelola keuangan? Yang pertama dari mana? Dari zakat. Zakat sudah tentu bagiannya, ya. Sudah tentu bagian yang 8 asnaf kan? Fakir, miskin, kemudian orang yang berhutang, kemudian orang yang baru masuk Islam agar dikuatkan Islamnya dengan bantuan dari zakat, kemudian orang yang Ibnu Sabil, kemudian Fisabilillah itu masuk. Pelajar-pelajar itu namanya Fisabilillah. Maka zakat itu bisa diberikan untuk mereka. Zakatnya itu bisa dikembangkan dengan fikih kontemporer, bahwasanya setiap dana yang masuk misalkan dari Kementerian Perminyakan Kuwait, Kementerian Perminyakan Qatar, yang dimasukkan ke dalam Al-Azhar, ya, baik itu zakat, ya, baik itu sifatnya adalah sedekah. Kalau zakat kan dia harus cepat, ya, harus disalurkan secara cepat. Tetapi dibuatkan fatwa khusus karena Al-Azhar ini membiayai pendidikan, ya, anak-anak yang sedang dalam fisabilillah, maka dia boleh disimpan. Itu khusus kalau memang ada pembiayaan terhadap pendidikan anak-anak yang sedang di jalan Allah. Tapi sebenarnya salah kita kalau menganggap Al-Azhar itu membiayai mahasiswanya dari zakat. Itu bukan. Yang pertama pembiayaannya dari mana? Investasi. Maka Al-Azhar itu mempunyai banyak investasi, ya, termasuk di Amerika dan di Eropa. Seperti yang saya bilang kemarin, Kementerian Wakaf Jordan itu mereka punya bangunan mall, ya, mereka juga punya saham di Royal Jordan itu, pesawat Royal Jordan. Kementerian Wakaf ada sahamnya di situ. Kemudian juga mereka mempunyai pasar-pasar yang diberikan oleh kerajaan untuk dikelola oleh Kementerian Wakaf. Dan uangnya itu sendiri diatur dan dikelola oleh Kementerian Wakaf. Ya, mereka hanya mengirimkan laporan-laporannya tanpa harus, ya, memberikan bagian-bagian kepada menteri-menteri yang lain, istilahnya setoran. Kementerian Wakaf, paling tidak engkau setorlah kepada kementerian kami, bantu-bantu anggaran kami dari pemerintah. Enggak. Di mana-mana Kementerian Wakaf itu, kalau di Al-Azhar kan, kalau di Mesir kan nggak ada. Tapi dia ada khusus namanya Jamiatul Azhar bagian keuangan. Ya, kalau semua orang mau menyerahkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, orang nggak kasih ke Kementerian Agama, enggak. Orang kasihnya kemana? Ke Al-Azhar. Kadang sekali kasih mall. Ini mall ini
aku wakafkan dan dikelola. Nazirnya siapa? Nazirnya adalah bagian perbendaharaan Al-Azhar. Dikasih mall, dikasih apartemen, ya. Itulah yang dikelola oleh Al-Azhar dengan rapi dan profesional, sehingga mereka selalu mempunyai dana lebih untuk membiayai pendidikan seluruh umat Islam, anak-anak umat Islam di seluruh dunia. Siapa aja yang mau masuk belajar ke Al-Azhar tidak akan dipungut biaya. Ya. Ini membuktikan apa? Pengelolaan yang baik terhadap Baitul Mal. Sekarang kalau masjid di Amerika mau menjadi Baitul Mal, bisa. Ya, contohnya begini. Ya, yang saya lihat masjid di Calgary itu, ada masjid di Calgary. Saya bilang ini masjid established, besar. Ya. Jumatannya bagus. Tetapi ya mereka Jumatan itu hanya sekedar untuk running bulanan masjid. Tapi ternyata Pak Bu, mereka ya dari seluruh lahan itu tidak semuanya dibuat parkiran. Ya, saya lihat di Toronto masjid kecil. Misalnya ini Aquani masjid ini. Ini yang keliling ini meja yang kosong di parkiran. Sementara di kiri kanan itu apartemen yang megah. Jadi nilai tanah parkir itu kebayang nggak kita berapa? Nilai harga tanah parkiran itu ya jutaan. Itu tanah itu milik siapa? Milik masjid. Dan itu menjadi harta Baitul Malnya Baitul Malnya masjid, karena uang pembeliannya dari masjid. Tapi ketika harta masjid itu dipergunakan hanya untuk menservis umat, maka harta itu jadi mati dia. Bayangkan kalau itu sebagian dibangun apartemen, sebagian dibangun bisnis center, ditinggalkan parkir seadanya saja untuk ukuran ya 50 sampai 80 mobil. Ya, tidak harus mempersiapkan sampai 200 parking slot. Dan dari parkiran itu Baitul Mal tidak berkembang. Ya. Mohon maaf ini. Dikatakan itu sama syekhnya, sama Islamic scholarnya, kita ini sudah menyia-nyiakan harta Baitul Mal masjid. Kenapa? Kita tidak memungut parkir. Ya. Kemudian kadang-kadang jamaah itu kan dia beribadah dikasih AC, kalau musim panas dikasih kipas, dikasih penerang, ya. Dan dia itu kalau dihitung dari orang yang sholat, misalkan yang khutbah ikut Jumat prayer, kalau per satu orang $1 saja, atau per satu orang $5 saja, sebenarnya kita sudah bisa ya mengurusi untuk masalah listrik. Tapi bayangkan dari parkir yang sebesar itu, ya, untuk running masjid 1 bulan itu mereka harus was-wasan setiap bulan. Was-wasan. Nah ini bandingkan dengan Al-Azhar ini. Al-Azhar ini kalau ada yang bisa dia investasikan, dia akan terus investasikan. Tapi tentulah yang pertama yang halal, ya, yang kedua yang aman, karena itu adalah amanah daripada umat yang dititipkan kepada nazir tadi. Balik ke cerita parkiran tadi, ya. Maka masjid itu setiap bulan, ya, itu dia kesusahan untuk menghasilkan kebutuhan masjid, untuk menghidupi kebutuhan masjid. Sementara di sebelahnya itu, ya Bu, orang bangun apartemen, orang bangun tempat latihan-latihan. Di situ mereka latihan taekwondo, di situ ada yang menumpang untuk buka les piano, di situ ada yang menumpang juga kalau nggak salah untuk les bimbingan belajar. Ada namanya itu juga di Indonesia, ada les bimbingan belajar itu. Jadi masuk terus setiap bulan, ya, uang itu kepada orang yang di sebelahnya. Sementara ini kita karena dasar
umat itu harus diservis untuk dia beribadah, sementara dia tidak digali, dimotivasi untuk dia berjihad dengan harta, maka baitul malnya akan kosong, kemudian harta masjid akan mubazir. Maka saya bilang yang di Calgary itu parking slotnya kecil saja, tetapi penghasilan perbendaharaan masjidnya Masya Allah. Dia bilang, Ustaz katanya, nanti Ramadan jamaah ini ngumpul semuanya tanpa ribut masalah parkir. Ternyata bisa. Kenapa dulu kami sampai 15 tahun membiarkan tanah yang mahal ini milik umat Islam, kami biarkan kosong, kami hanya menunggu Jumatan mereka untuk parkir, sementara dari hari Senin sampai hari Kamis, Sabtu Minggu, dari Ahad sampai hari Ahad kembali, kami hanya menunggu mereka untuk parkir Jumat, sementara nilai daripada baitul mal itu tidak bertambah. Bayangkan kalau dia punya masjid itu punya investasi apartemen aja, misalkan dari investor dia dikasih selaku punya tanah 20% aja keuntungannya setahun, berapa banyak uang yang masuk ke kas masjid? Maka konsep di dalam berjihad itu bukan menyiapkan fasilitas jamaah, boleh disiapkan tetapi dalam keadaan yang wajar. Apa nama ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada ayat pembukaan ini organisasi itu, saya lupa sebentar Atiullaha wa wahai orang-orang yang beriman, itu kan selalu ayatnya berjihad itu dengan harta dulu, bi amwalikum wa anfusikum dulu. Maksudnya kalau berjihad itu hartanya dulu yang lebih dahulu dikasih, bukan dirinya. Jadi kalau ada persiapan perang itu para sahabat, apa mereka bilang, ya Rasulullah, aku sendiri daftar ini. Kami 5 orang dari rumah kami, ayah saya, diri saya, 3 anak lajang saya ikut daftar. Apakah begitu? Enggak. Yang diantar itu bukan namanya dulu, tapi apa yang kau hantar dari rumahmu, dari hartamu, dari saving accountmu, dari apa yang kau simpan di dalam rumahmu. Itu dulu yang dikasih tahu. Kan begitu kan? Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, mau wakafin setengah hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Kata Umar, kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan infakku. Ternyata Abu Bakar di belakang udah ngantri memberikan seluruh hartanya. Kata Umar, aduh mati deh gue. Selamanya gak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Maaf qaita li ahlika ya Abu Bakrin, kata Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakrin? Allah wa Rasuluh, katanya. Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Aku tinggalkan keimanan, aku berikan mereka ilmu. Abdurrahman bin Abu Bakrin adalah seorang pengambil upah dari gembala. Upahnya susu. Susu dia jadikan keju. Keju dia jual lebih mahal dari susu. Hafsah binti Abu Bakrin Siddiq, itu dia seorang penganyam tikar dan pembuat tembikar. 1 hari 2 hari dia harta ayahnya diberikan kepada agama Islam, kepada Allah dan Rasulnya. 2 hari kemudian dia sudah punya harta. Jadi kalau kita bilang kita harus punya 1 juta US dollar untuk beli parking, belum tentu juga itu yang terbaik untuk harta umat Islam. Kalau ada 1 juta, bisa beli tanah. Kata investor, kalian mau nggak aku kasih 20%? Kontraknya 50 tahun. Nanti udah 50 tahun kita bagi 2 itu properti.
50% ya bangunan itu untuk kalian sebelah kanan. Jadi bangunannya dibagi dua tepi. Tanah misalkan 1.000, 1 ekar dibagi dua. Bangunan sebelah kanan nanti milik kalian setelah 50 tahun, ya bangunan sebelah kiri itu milik kami, tanah dan bangunan. Misalkan begitu, ya. Dalam waktu temponya misalkan kalau ikut harga bangunan 70 tahun lah, ya. Tetapi dalam tahunan kalian kami berikan dari keuntungan bersih 20%. Itu yang 1 juta tadi harusnya dibuat parking. Itu dia masjid setiap tahun dapat 20% dari keuntungan apartemen. Begitulah sebenarnya pengelolaan Baitul Mal yang sudah dilakukan di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia bukan hanya mengambil ya daripada ghanimah, daripada harta-harta milik keluarga kerajaan, tidak, tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu investasikan, dan itu dikawal langsung oleh dewan yang itu tidak bisa didikte oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia yang bentuk, dia bilang, dia buat surat keputusan, kalian independen, malah kalian diberikan hak istimewa untuk mengkritisi perbelanjaan perbelanjaan negara yang aku gunakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dilakukan oleh Al-Azhar, hal ini dilakukan oleh Baitul Zakat Kuwait, ya. Hal ini juga dilakukan oleh Wizaratul Auqaf Jordan, ya. Kalau di Indonesia itu sekarang ada organisasi-organisasi filantropi seperti Bait Zakat, seperti Dompet Duafa. Kalau Hakim punya itu DT Peduli, kemudian dulu ada namanya ACT, Aksi Cepat Tanggap. Itu adalah pengelolaan dari zakat, sedekah, dan infak. Khusus zakat itu pengurusnya khusus, namanya amil zakat, karena dia memang harus disegerakan, ya, penyalurannya, dan itu tidak boleh dilama-lamakan. Walaupun ada pendapat kaul, ya, dari satu mazhab, saya lupa mazhabnya, yang membolehkan duit zakat itu untuk membangun masjid, tapi itu pilihan terakhir. Kalau yang 8 asnaf ini sudah tidak ada, kalau yang 8 asnaf tadi sudah tidak ada, maka dia boleh dibangunkan untuk masjid. Tetapi pengelolaan infak, sedekah, kemudian jizyah, kharaj, ya, dan lain macam sebagainya dari pemasukan fiskal di dalam Islam, ya, itu murni dikelola oleh dewan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konkretnya begini supaya tidak bingung, ya. Maka di dalam Islam itu kalau kita membuat suatu organisasi atau rumah ibadah yang mengurusi hajat umat, ya Pak, yang pertama harus kita pikirkan adalah bagaimana masjid itu, ya, atau organisasi itu bisa menjadi tempat berlindungnya fakir miskin, ya, orang yang fakir miskin, orang yang berhutang untuk keperluan makan, berhutang untuk keperluan pendidikan, bukan berhutang yang dibuat-buat, ya. Dia berhutang untuk beli TV plasma dulu sampai 7 juta dia cicil. Itu bukan hutang, itu hutang yang dibuat-buat. Dia berhutang untuk beli tas mewah, itu juga bukan untuk kebutuhan, ya. Kemudian ini para mu'allaf ini, biasanya mereka kalau sudah masuk Islam, dia kan diboikot oleh keluarganya. Itu disupport itu oleh Baitul Mal dahulu, ya. Bahkan itu Bait Zakat Kuwait itu ada khusus itu dananya untuk mu'allaf yang mereka itu dikucilkan, ditarik, diputuskan hubungan ekonominya. Maka bagaimana kita memposisikan kepada, misalkan bukan masjid inilah, ya, masjid yang dia itu
tidak selalu goyang dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Yang kalau yang di Calgary itu saya lihat mereka menggunakan ya sebagian dari hartanya itu untuk nilai investasi. Ya. Karena mereka juga tidak mau memberatkan umat Islam. Yang kedua, ya kalau mereka tidak mempunyai harta untuk nilai investasi, maka mereka membuka suatu kepengurusan khusus untuk mengelola harta umat yang akan digunakan untuk keperluan umat. Seperti At-Tahir itu sudah bisa ini membuka kepengurusan khusus yang disampaikan kepada khalayak ramai di California. Apa yang mau kita biayai? Yaitu pendidikan Islamic Studies pada hari Sabtu. Kalau buka tahfiz Quran, pembiayaan gaji guru ya ataupun keperluan tahfiz itu bisa dibuka di khalayak ramai. Siapa yang mau ya uangnya dikelola khusus untuk pembuatan mini pesantren tahfiz Quran di At-Tahir. Misalkan berasrama atau misalkan tidak berasrama, tetapi anak tahfiz itu setiap hari Minggu misalkan dari jam 12 sampai jam 5 dia dikasih makan sekali. Itu tentu butuh biaya. Kemudian guru tahfiznya butuh biaya. Itu jangan lagi diambil dari kas masjid. Ya, tetapi dia punya kepengurusan khusus yang itu sifatnya adalah untuk pembiayaan ya, pendidikan anak-anak yang akan belajar ilmu agama. Modelnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi itu yang ketiga tadi kan. Yang pertama apa model pembiayaannya? Yaitu dari zakat. Yang kedua dari apa? Dari nilai investasi. Kalau dia nggak ada nilai investasi, maka dia pakai yang ketiga, dia buka yang namanya dari pembiayaan secara individual. Ya, dia datang ini khutbah Jumat. Ini misalkan kita mau buka ini tahfiz Quran. Sudah ada santrinya 20 orang dan kita akan kasih makan siang setiap hari Minggu. Dari pihak internal tidak ada yang bisa menyanggupi. Maka kita buka. Datang kita ke Islamic Center hari Jumat, kami mau memberitahukan kepada jamaah Islamic Center bahwasanya kami akan membuka tahfiz Quran yang membutuhkan biaya. Bagi umat Islam yang mau menanamkan saham akhiratnya, please ya support our tahfiz Quran. Masuk di situ kan. Ya, yang saya lihat begitu. Yang saya selama ini lihat masjid di Kanada, ini masjid kok ada tahfiz Quran kecil ini kan, masjid kecil. Dari mana duitnya? Oh ya Ustaz, kalau dari orang Somalia, ente tahu mereka semuanya imigran, pekerja kasar, yaitu sangat kita di masjid istilahnya sesak nafas. Tetapi dengan keterbatasan dan keadaan yang sempit itu tidak merubah cita-cita kita untuk menghidupkan fungsi masjid. Menurut Anda apa itu fungsi masjid ya Syekh? Justru masjid itu harus menghasilkan ulama-ulama sebagaimana zaman dahulu. Di situ ada majelis taklim, di situ ada orang menghafal Al-Quran, di situ ada sekelompok orang baca sirah nabawiyah, di situ ada sekelompok orang belajar fikih. Berapa gurunya? Masing-masing kelompok itu satu guru. Dan mereka diberikan makan siang. Dari mana pembiayaannya? Fundraising katanya. Ya, dalam satu bulan dia 2 Jumat itu fundraising, ada panitianya, uangnya tidak diganggu, itu khusus untuk gaji ustadznya, kemudian gaji untuk makan santrinya, kemudian untuk membiayai alat tulisnya. Ya, di tengah keterbatasan mereka, fungsi masjid tetap berjalan. Kadang-kadang kan ada masjid, misalkan di mana gitu. Ini untuk menutupi running one month itu aja udah pusing. Ini ada, dia bilang buat program inilah, program inilah, program inilah.
Maka jalannya yang ditunjukkan itu Pak, di Ontario itu ada masjid kecil punya imigran Somalia, itu terletak di pintu masuk mau masuk ke Niagara sebelah kiri. Kadang-kadang orang-orang Islam parkir di situ. Dia nggak mau parkir ke Niagara sana, bayarnya mahal. Parkir di belakang masjid itu aja, ya. Nanti kalau pulang tinggal pulang. Nah begitu ya. Bukan dia bilang kalau di sana parkirnya bayar, kalau parkir di masjid maka uangnya dimasukkan ke kota infak harusnya kan. Tapi dia bilang kita parkir di masjid aja, ya, nggak bayar. Nanti kan pulang tinggalan sepulang. Maka di dalam Al-Quran berjihad itu didudukan dengan harta dulu, baru diri. Seperti yang saya katakan tadi. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan, pembahasannya begitu luas. Intinya yang ingin kita capai adalah keterbatasan masjid dalam hal finansial, ya, tidak boleh mematahkan semangat kita untuk menghidupkan fungsi masjid, yaitu mencetak generasi yang alim, generasi yang rabbani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.